malam ini yang berasal dari berbagai macam kelompok bergabung di tempat ini. Tuhan, Engkau hadir, Engkau akan memberikan yang terbaik. Kami serahkan Tuhan dari awal, tengah hingga akhir. Engkau berkati terlebih pula untuk Bapak Pendeta yang akan melayankan firman, dan yang Tuhan singkirkan dari segala yang tidak Kau kehendaki. Saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, yang Tuhan tuntun, pimpin hingga sampai tempat ini penuh dengan sukacita. Kami percaya Tuhan, buka mata hati kami untuk kami siap mendengarkan dan melakukan di dalam hidup kami. Ampuni Tuhan dosa salah kami. Hanya dalam kasih Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. yang diambil dari perubahan bulan katekesi liturgi sinodikasi. Nah, Bapak Ibu yang kandungan buku ini ada dua bahan, dua cerita. Yang pertama adalah seri dulu. Mungkin karena terlalu banyak baca buku, dia termasuk rekan kita yang tutup buku. Ya, kalau ada beberapa ini kalau Mas itu banyak. Nah, Mas di sini Bapak Ibu dan
sudah mengembangkan liturgi kehidupan dengan kreatif, dan dia mengambil fokus studi di bidang manajemen konflik. Soal manajemen konflik, soal trauma healing itu Mas Budi punya sertifikat itu. Ini menjelaskan mengapa ibadah yang dikembangkan di Gandaria itu memulihkan kehidupan. Itu fokusnya adalah pada soal-soal trauma, trauma, Rabu Abu, Kamis Putih dan sebagainya sampai Paskah. Itu menjelaskan memang ini beda. Lalu ada Pendeta Dian Sulu Prakoso, kami biasa memanggil DSP ini. Mas Dian ini fokus pada soal-soal teologi lokal, bagaimana gereja berjumpa dengan budaya lokal, kejawen dan sebagainya. Makanya lokal dan lintas agama. Itulah mengapa kalau kita nanti mencermati sharing dari Mas Dian ini, soal-soal lokalitas itu menjadi penting. Ada satu lagi penulis yang tidak dimuat di belum lama ini menyelesaikan studi doktoral di bidang seni. Jadi dia pendeta tetapi doktor seni di sebenarnya terkait dengan liturgi kehidupan. Dan Mas Didik dan Mas Judian Sunu itu share tentang bagaimana berliturgi beribadah. Mas Kurilah yang mensistematikan dalam kerangka teorinya. Tapi itu tidak disampaikan di ini sengaja karena yang akan disampaikan di sini adalah ringkasan dari bahannya Mas Kuriri, Bapak Ibu dan Saudara. Kira-kira gitu. Memang sengaja dari dibuat di bahan ini sehingga kompletlah tiga teman ini akan berbagi wawasan untuk kita. Saya adalah ibadahnya itu dirancang secara khusus, bukan ibadah rutin setiap minggu, supaya kita bisa mengungkapkan imannya terkait dengan tema tertentu, pergumulan tertentu, pengalaman tertentu. Jadi temanya khas, ibadah yang tematik beragam itu. Baik itu pengalaman pribadi, bisa juga pengalaman komunitas. Tapi kita harus pusing menghafalkan definisi. Nanti akan kita lihat contoh-contoh di mana ada beberapa prinsip yang ditulis oleh Mas Budi. Ini suara banyak ya. Dari sini apa agar umat itu ngerti paham temanya, lalu menjadi dasar dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah bukan hanya entertainment, meskipun ibadah itu juga sebuah entertainment, tapi bukan hanya itu. Tapi ibadah yang berhasil adalah yang bisa membantu umat untuk menghayati apa yang sedang digugurkan dalam ibadah dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Ini dua penjelasan konsep dari Mas Budi. Kita akan lihat dua seri. Seri pertama itu dari Pendeta Didi yang tema besarnya itu adalah ibadah sebagai ruang pemulihan. Tujuannya adalah mengajak umat untuk menjalani laku spiritualitas dengan mengalami dan mengingat berbagai dinamika perasaan. Pak mau menanyakan berkaitan tadi yang disampaikan baik di GKJ Gandaria maupun di GKJ Batu Retno. Bu Retno ya, saya tadi sempat menyimpulkan ibadah yang dilakukan liturginya dikemas sedemikian rupa supaya membentuk sebuah estetika yang menarik. Bahkan tadi disampaikan juga Pak Pendeta menyampaikan soal entertainment. Pertanyaan saya Pak, apakah liturgi itu bisa dikatakan adalah sebuah seni? Karena di sini kan tadi ditekankan supaya menarik, ya tanpa mengurangi makna dari ibadah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau menanyakan yang simpel Pak, mengenai liturgi yang ada di GKJ Pekalongan. Dasarnya dari mana? Ini biar pemahaman, kebetulan ini PA gabungan. Apakah dari sinode? Terus apakah setiap GKJ atau GKI itu menerapkan hal yang sama?
Terus apakah apabila beda, berarti kan bisa dikembangkan dari masing-masing GKJ menurut wilayahnya masing-masing. Seperti dikatakan tadi, kalau di Batu Retno kebetulan di pegunungan, kalau di Gandaria kebetulan di kota. Artinya kan lingkungannya berbeda-beda. Mungkin pemahamannya, terus liturgi yang ada di GKJ Pekalongan itu apakah baku atau sudah dikembangkan. Terus kalau misalkan seorang pengkhotbah atau yang bertugas, pernah saya bertanya tapi belum pernah melakukan, boleh mengganti itu yang namanya misalkan hidup jemaat pujiannya, tetapi harus konsultasi dengan song leader sehingga akan memudahkan di dalam latihan. Terima kasih Pak, pertanyaan saya. Terima kasih Pak Dito. Setelah membaca dari tulisan Pendeta Uri, Pendeta Didik, dan Pendeta Sunu, yang saya tangkap itu kok memfokus pada kegiatan warga dengan menukik alam. Itu yang pertama. Dan andai nanti ada GKJ Pekalongan ingin membuat liturgi yang akan digarap, alangkah indahnya. Memang alam itu harus dipakai sebagai media yang pertama. Yang kedua, selain 3 unsur yang tadi sudah dipaparkan untuk membuat tema, nah sekarang saya tanya, siapakah yang terlibat dalam pengumpulan tema tersebut? Majeliskah? Pendetakah? Wargakah? Atau siapakah? Atau keseluruhan? Sekarang melihat pada serasian yang kedua, terfokus pada Pendeta yang Sunu Prakusa, kalau tidak salah Pak ya, karena saya juga sudah pernah bincang dengan beliau. Pak, melihat kegiatan dari liturgi tersebut, pada saat kita bincang-bincang dengan warga, warga sekitar, apakah tidak ada pertanyaan apakah menerima atau tidak, dan seterusnya, bagaimana tanggapan dari lingkungan sekitar? Itu yang perlu kita pertanyakan kalau itu ibadah seperti yang dipaparkan oleh Pendeta Sunu. Nah, selanjutnya, kalau melihat dari kegiatan Pendeta Sunu, melihat seolah-olah kita ini merasakan lingkungan. Jadi kalau seperti tadi Pak Dito katakan, Yosuk Mekene kuwi nganggo mediane air rock. Jadi seperti yang ada di situlah. Umpamanya beda lagi di daerah Temanggung. Temanggung kan daerah pegunungan, mungkin akan beda. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Estetis tapi sekaligus ada dimensi etisnya, etikanya, yang merupakan dorongan pastoral, dorongan panggilan umat kudubi. Nah, kalau ibadah hanya indah dan hanya cantik, hanya estetis, nanti akan berhenti pada kekagumanmu ibadah yang baik. Terus aku kudubi penting. Sebenarnya aku ibadah satu jam itu. Nah, ibadah yang liturgi lima yang dikasih dulu adalah supaya tidak hanya indah di kala ibadah, tapi juga berlanjut di kehidupan yang
bisa dari siapapun. Di dalam tulisan Mas Tuli itu yang tadi saya rangkum dengan dalam tulisan asli itu naskah panjangnya itu Mas Tuli mengatakan ini harus ada di sekolah ini ya, proses produksi itu harus ada jemaat yang ngerti seni, ngerti budaya dilibatkan. Ini kalau lagunya ini, temanya ini, firmanya ini kira-kira produk seni apa yang bisa mendukung, apakah simbolnya, apakah tarikannya, apakah lagu, apakah macam dengan bulog, aktor atau apa itu harus dilibatkan juga. Bahkan ada Mas Tuli betul menulis kritikus seni, tapi Mas Tuli mengatakan kritikus seni bukan untuk biji apa penampilan, tapi untuk memberi wawasan bahwa lagu ini, konsep ini, simbol ini, wayang ini itu pasnya begini, bukan di sini. Jadi dalam membantu supaya ibadah itu tidak hanya indah, tapi memang mengetes, tidak hanya colok tarian apa, simbol apa, lagu apa, tapi memang pas penempaatannya. Dan itu bisa siapapun bisa amat. Yang penting ya orang yang punya wawasan soal seni dan budaya itu. Kira-kira gitu. Kalau soal selera tidak lagi ada jemaat yang senang dengan lagu-lagu langgam, ada yang nggak bisa menikmati. Dulu ada lagu-lagu Mas Tuli juga menulis sebuahnya sejarah itu di kaji. Apakah mau sukses saya nggak tahu. Tapi karena ini kebutuhannya untuk saya soal contoh-contoh tidak dipaparkan di sini. Jadi sejak dikaji itu itu di apa itu punya benda. Terus tahun sekian ada perubahan dan sebagainya ada catatan Mas Tuli. Terakhir adalah itu di 5. Kita masih ingat itu ya, itu di 5. Dan sampai sekarang ini dipakai. Prinsipnya adalah GKJ mengembangkan itu di dalam 4 rukun berhimpun, sabda, syukur, persembahan, dan pemutusan. Jadi patokannya cuma 4 itu. Kalau benar-benar ada 1, 2, 3, 4 ini, ya itu bisa sudah layak sebagai sebuah ibadah. Tinggal dikemas saja mau forum salam bagaimana, doanya bagaimana, fotonya mau pakai apa, mau puisi, mau menari dan sebagainya silakan. Khotbahnya mau turun dari mimbar, mau pakai drama dan sebagainya silakan. 2 rekan yang sharing itu temanya tentang alam. Tapi saya yakin ada berjalan ini temanya juga tentang alam. Kebetulan yang diajak nulis itu kok dua-duanya tentang alam. Tapi kan Mas Didi hendaknya tidak hanya alam, melihat manusia, trauma, sehingga tema apapun bisa, yang penting diperlukan bersama-sama. Siapa yang perlu itu bareng-bareng. Di Badrun itu di dalam kemarin pas pandemi itu mungkin mereka intensif perbukaan tema-tema itu muncul. Saya tahu karena saya juga diajak diikutkan di share linknya ayat dulu perbukaan dan sebagainya. Kemudian mereka lewat PA lewat serasa itu diskusi. Tentu melibatkan banyak pihak, tidak hanya Pak Dian Sunu, tapi juga semua umat terlibat bersama muda. Termasuk ibadah ini dilibatkan juga. Ini bocah-bocah lenang ini dan sebagainya. Apakah mau pakai kostum apa dan sebagainya itu dilibatkan. Mengenai sesuatu tapi pertanyaan dulu mungkin Bapak Ibu masih bingung sopo ini karena ini baru saya tahu satu kaji belum ada satu. Tapi saya stok lama bisa dikaji itu begitu. Bapak, kalau kita bicara tentang tema ini, ibadah tema itu yang satu itu di daerah Batu Retno ini memang kenapa ibadah air, ibadah tanah, ngarit, tandu dan macam-macam. Karena pada di daerah Batu Retno itu menurutnya kayak dari Batu. Jadi itu mendapatkan air yang bagus untuk tanaman itu subur dengan baik itu memang sulit. Maka perlu ada ibadah pembukaan. Kalau di malam itu kalau
di saudara-saudara kita itu sering ada sholat kita berjalan. Jadi semua ibadah kemah itu ibadah yang tidak dilakukan di minggu, tapi satu atau dua kali untuk benar-benar mengkhususkan supaya ada sesuatu yang lebih baik seperti itu. Terus yang di Jakarta ini saya melihat yang diutamakan adalah pemaknaan. Nah sekarang mari kita tanya pada diri kita sendiri, warga GKSG itu, terutama juga saya, apakah kita sekarang ini sudah memaknai ibadah kita yang itu? Apakah kita hanya sekedar datang dan datang tanpa pemaknaan? Maka ketika ada ibadah yang ada di Jakarta itu adalah mengajak para jemaah untuk memaknai, benar-benar memaknai akan artinya ibadah. Karena kadang-kadang kita sibuk ibadah malah justru hibah, malah justru ngobrol dan macam-macam, itu salah satu yang tidak bisa memaknai sebuah ibadah. Jadi memang itu mungkin karena ada suatu keresahan yang ada dalam gereja itu, baik internal maupun eksternal. Internalnya seperti apa, eksternalnya menjadi keresahan, dan keresahan itu dimuatkan dalam ibadah yang diinginkan. Mungkin itu yang saya katakan kalau saya ada ini. Dan kalau saya hanya justru berkhusus apa kita, bagaimana keresahan sekarang ini adalah anak-anak sekolah. Karena dulu saya waktu masih SMA atau kuliah ini selalu mengadakan ibadah khusus yang namanya ibadah awal ajaran, awal ajaran. Sekarang ini kelihatannya jarang banget tidak saya sambungkan ibadah awal ajaran. Bagaimana kita memaknai ibadah awal ajaran ini benar-benar untuk keluarga, baik untuk orang tua maupun anak yang sedang belajar. Kalau saya khusus berkata dengan ibadah awal ajaran, semoga saja dengan proses belajar mengajar anak maupun kita mendampingi anak bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu usul saya sebagai tema yang utama untuk mungkin dalam 2 tahun 1 tahun mendatang pada saat tahun ajaran itu ada. Terima kasih. Dulu pernah kali sebelum pandemi itu pernah, setahu saya lupa sekali beberapa dan sebagainya, kemudian pandemi sedikit dari mana. Tapi menurut saya itu yang baik, dan itu jelas temanya apa, pergumulannya apa, tentang pendidikan sekolah, dan kita ini kan banyak guru, banyak murid dan sebagainya, sehingga tema ini sangat relevan untuk kita kawan. Nah mungkin tahun depan bisa digarap lagi untuk ibadah awal ajaran. Kalau pas saya di Jogja itu namanya kebaktian awal ajaran, kata kebaktian awal tahun ajaran. Itu menarik juga. Nanti jelas proposanya, terus semangat belajar, terus awal untuk belajar dan sebagainya. Itu mungkin tidak hanya murid, guru-guru juga. Menurut saya penting juga untuk yang diputus tidak hanya muridnya, tapi guru yang benar, sehingga apa yang bisa dan sebagainya. Itu usul baik. Terima kasih. Ini dicatat siapa nih? Komisi apa? Komisi badan dan sebagainya. Nah, kalau ini boleh komisi badan, boleh komisi badan dan seterusnya. Lalu betul bahwa liturgi kehidupan itu dimaksudkan oleh simplifikasi untuk kembali mendekatkan ritual ibadah itu ke dalam realitas keseharian. Betul bahwa keresahan itu adalah ibadah kurang dimaknai kadang-kadang dengan mendalam, sehingga hanya ritualistik, rutinitas yang kering atau yang hambar saja, sehingga kita bisa. Tapi terus beribadah aku harus bagaimana, itu kadang-kadang luput dari perhatian. Makanya itu di kehidupan atau ibadah kehidupan itu ya ibadah itu ritual, namun juga sosial. Ada ibadah ritual ketika di ritus itu, tapi juga ada ibadah sosial. Nah, seberapa ibadah dari terus saya menjalankan kita tadi mengenai ibadah regenerasi itu, apakah di Kalimantan ini sendiri kan kami sebagai pemuda mahasiswa juga kesulitan untuk mengajak para pemuda-pemuda baru, tentunya
bagaimana supaya anak-anak muda itu punya belonging pada gereja, rasa memiliki, ada di gereja, kenal gerejanya dan sebagainya. Maka lalu diadakanlah beberapa percakapan yang bentuknya itu uniknya tidak hanya ibadah rapuh, tapi biasanya ada pemanasannya dulu, ada serasanya dulu, terus di puncaknya itu diritualkan di ibadah. Jadi ada sharing dengan dulu pelaku secara gereja anak muda biasa itu bisa juga dan seterusnya. Nah, apakah hubungannya sama dengan perkawinan? Saya nggak tahu, tapi menurut saya juga pergumulan kita bagaimana pelibatan generasi muda. Kalau tidak ada pengalaman juga sangat besar. Nah, ini tinggal kita lakukan aja isunya apa, spesifik, kemudian dan seterusnya, baru kita akan ibadahnya seperti apa, apakah di gereja, apakah di kerkok, apakah di mana dan sebagainya, itu bisa. Nah, nanti yang penting bekerja teman-teman. Kalau anda punya usul, punya ide, bisa juga. Itu ya Mas Noel dan kawan-kawan. Diberikan kepada saya. Setelah saya mendengar paparan dari Bapak Pendeta mengenai PKJ Gandaria dan Pak Dr. Retno, inspirasi yang kami dapat dari Sarasian 1 dan dari ini Sarasian 2 ini adalah semangat dari GKJ Gandaria dan GKJ Abdul Retno itu sendiri. Dia berliturgi kehidupan bisa di dalam gereja itu sendiri, namun juga dia berliturgi kehidupan juga di luar gereja, di sekitar gereja, di alamnya, di alam yang tidak lama tentunya pada waktu itu. Ini saya menyikapi semangatnya dia itu kebaktian dengan tentunya banyak kekurangan, keterbatasan, namun dia bersemangat, dia merefleksikan dalam imannya kepada Tuhan, ya, bentuk bakti pada Tuhan ini tidak mengenal istilahnya lelah. Ini inspirasi yang kami dapat. Nah, tentunya alangkah indahnya kalau ini semangatnya ini ditiru oleh GKJ Pekalongan, bisa berliturgi kehidupan di dalam gereja kepada sesama kita yang tentunya tidak semua iman yang didapat dari jemaat kita ini sama, ya, sama. Namun juga kita berliturgi kehidupan di luar gereja. Kan waktu ini kita berliturgi kan hanya di dalam gereja kita sendiri. Itu. Jadi yang tahu ya hanya orang-orang ini, orang-orang gereja sendiri. Kalau di luar gereja, walaupun ada apa namanya secara tidak langsung ini mengatakan firman Tuhan melalui misalkan kita memberi sesuatu, walaupun itu tidak menjadi tema mengkristenkan cara tidak langsung, itu juga mengabarkan Injil. Namun menurut pendapat saya waktu itu terbatas sekali itu. Jadi ya mari kita sebagai penyambung lidah, ibaratnya penyambung lidah firman Tuhan. Kita ibaratnya pedagang ini, kita sebagai sales mempromosikan firman Tuhan itu tidak hanya di dalam kita sendiri, namun lebih banyak keluar. Kalau di GKJ Gandaria dan Pak Retno tadi sudah memberi contoh, ada ibadah api, ada ibadah angin, ada ibadah pemberkatan hewan dan lainnya.
ini menjadi inspirasi kita. Ini. Nah, tentunya kami ini saya barangkali yang mewakili kelompok Gerilya ini mungkin sebenarnya unek-uneknya itu sudah banyak sekali kepala, namun karena waktu tidak mencukupi, saya percaya Pak Hartono benar menurut pendapat saya, mungkin ini sebagai perwakilan Pak. Ini semangatnya kita juga diberi waktu, tidak hanya kita itu mempertanyakan apa yang telah kita lakukan oleh GKJ 2 itu. Apa namanya? Gerilya. Serap dari Gerilya dan Budrono, saya setuju. Dan mari kita semangat bareng-bareng membagi ibadah tentang majelis, tentang komisi, lalu juga termasuk para pelayan dan yang hari ini juga namanya Rabu dalam rangka mari bersemangat karena ibadah itu penting dan sebagainya. Lalu yang kedua itu panggilannya adalah jangan takut berekspresi atau bereksplorasi karena ibadah bisa sekreatif mungkin, nggak apa-apa. Yang penting waktu dan dilakukan pembukaannya, purbai, persembahannya, pemutusan jelas. Ketika gambar ini nggak apa-apa, mau lagunya apa itu silahkan, itu kreatif malah baik, estetis. Yang jelas ada perusahaan yang jelas. Menurut saya itu menjadi. Dan saya ingin tidak tertarik dengan ibadah panen atau tanam karena kami sebagai kelompok dari Kaligawe itu sebagai besar petani. Saya cuma mau tanya bagaimana kalau diadakan ibadah, caranya ibadah mau tanam atau panen atau juga ngalir karena ketiganya itu apa termasuk dalam kehidupan kami sebagai kelompok yang itu pengalaman dulu orang tua saya karena saya ditinggal itu masih kecil. Cuman saya ingat dulu itu bapak saya kalau mau panen itu ada, nggak tahu apa ritual apa, nggak tahu itu ada kayak syukuran atau selamatkan. Nah itu kalau sekarang itu mungkin karena petani itu cuma tanam terus panen ya panen. Sekarang itu banyak organnya itu apa? Karena kurang ritual. Karena pengalaman dulu, bapak saya itu kalau panen memang harus itu karena nggak ada atau sekarang namanya minyak atau pakai apa itu pupuk yang tidak sesuai dengan tanah atau yang pokoknya yang saya bertanya caranya itu gimana karena dulu saya juga belum tahu. Itu mohon menjelaskan apa bagaimana ritualnya. di desa-desa pedesaan yang sawah memang mayoritas petani. Gaji banyak teman-teman. Gaji ini juga mengembangkan ibadah di sawah itu. Entah kalau mau tandur, kalau mau panen itu juga mereka datang ke sawah kemudian dirituali sebenarnya kayak Kristen lah. Jadi ada nyanyi, terus nanti ada pertanyaan singkat, terus ada doanya, terus ada simbolisasi ritualnya itu, kemudian selesai. Doa betul selesai untuk mengantar petani itu yang tampil menarik apa namanya panen itu. Jadi semacam diskon itu bukan sampai sekarang. Nah kalau mau mengadakan nanti saya tanyakan ke Pak Diansono apa tata caranya seperti apa, pasti itu soal gampang ya, soal itu sudah diakses. Tapi apakah teman-teman Kaligawe memang apa namanya semangat juga untuk itu, nanti kita rebukan terus kita adakan kapan, kalau mau tampil atau mau panen dan sebagainya itu menarik. Nah memang masalah pertanyaan ini juga yang gaji itu terjadi soal etis, soal maklar hukum, soal sindikat itu dan itu macam-macam.
Jadi kompleks ternyata, tidak sesimpel yang kita bayangkan. Melanjutkan acara kita adalah persidangan. bulan depan.